Wow, akhirnya kanal YouTube Tommy Deski tembus 500.000 subscriber. Seperti yang kawan-kawan ketahui, kita konsisten dari 0 subscriber, dari sedikit subscriber sampai di titik sekarang membahas sepak bola dari sisi taktikal. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Pertama, aku mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kawan-kawan yang nonton kanal YouTube Tommy Deski, sudah setia mensupport kawan-kawan, mau video apapun itu tetap ditonton. Tentu yang kedua, kepada pelatih ataupun pemain sepak bola yang ada di Indonesia ataupun di mancanegara yang saat kita undang mereka mau berkenan hadir. Kemudian yang ketiga, kepada fans sepak bola. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 kali bahkan lebih kita juga sering mengundang diskusi fans sepak bola, membahas ya areal dari teknis, niche dari kanal YouTube Tommy Deski. Orang-orang PSSI mulai dari ketum PSSI pernah kita undang, Sekjen PSSI Pak Yunus Nusi pernah kita undang, Coach Indra Sapri, Exco PSSI, banyak lah yang nggak bisa aku sebutkan satu persatu. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat ya kawan-kawan. Nah, aku pengen tahu juga, kawan-kawan ada nggak yang sudah mengikuti kanal ini sejak masih minor subscribernya? Coba tulis di kolom komentar. Kita kemarin sempat melakukan live stream secara langsung. Yang aku lakukan biasanya itu di hari Sabtu jam 10 malam, setengah 11 malam. Aku bertanya, mayoritas yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ini siapa? Ternyata kawan-kawan, dari yang memberikan jawaban di kolom komentar, ada yang tahun 90-an sudah mengikuti bola, ada yang tahun 80-an, ada yang tahun bahkan 70-an ya. Dan ada juga yang berasal dari tahun 2000-an ketika sepak bola yang dimainkan Barcelona bersama Ronaldinho dan mulai datangnya Lionel Messi. Artinya apa? Ketika kita bicara konten taktikal, ternyata dari beragam usia yang menonton, muda, tua, bahkan anak-anak yang mengikuti sekolah sepak bola. Dari mana Bang tahu? Karena aku beberapa kali membahas geliat SSB ataupun datang langsung ke SSB, aku menjumpai beberapa anak-anak usia dini yang sedang sekolah mengetahui kanal YouTube aku. Nah, itu penting ya ketika kita bicara ya bagaimana meningkatkan individu, meningkatkan kualitas pelatih. Tentu semakin banyaknya diskursus itu dari sisi pendekatan taktikal. Nanti akan kita kupas kawan-kawan. Nah, aku mau breakdown beberapa poin lah ya. Soal, aku pun juga mendapatkan informasi sebelum masuk ke poin ya. Menurut data yang aku dapat ini, tentu perlu aku verifikasi, kanal YouTube Tommy Deski menjadi kanal YouTube khusus pembahasan taktikal terbesar di Asia. Kita nggak bicara di Eropa, tetapi terbesar di Asia. Nah, ada beberapa kanal taktikal yang lainnya. Dan ya, itu perlu aku verifikasi ya. Jadi aku nggak mungkin untuk memvalidasi diri sendiri. Nah, mungkin kawan-kawan tahu, coba silahkan tulis di kolom komentar. Di Asia. Ingat, di Asia, bukan di Eropa. Kok di Eropa kan sudah lumrah, sudah banyak. Ada satu yang aku kenal juga sih, kanal YouTube taktik dari Jepang. Nah, dari Jepang yang beberapa kali mereka juga mengeluarkan edisi-edisi pembahasan taktikal dari sepak bola Jepang. Ada juga yang aku kenal dari sepak bola Malaysia, konten kreator dari sana kawan-kawan. Oke, ini banyak yang bertanya mungkin. Yang pertama kawan-kawan ya, gimana ceritanya abang mendirikan
kanal YouTube Tommy Deski. Jujur, aku mendirikan kanal YouTube ini karena keresahan. Nah, biasa, ini kan awal-awal karena keresahan, baru kita coba mengeluarkan ide. Resahnya apa memang? Ketika kita membahas sepak bola, yang penting gol. Ini salahnya pemain A, ini salahnya pelatih, ini salahnya kiper, ini salahnya back, ini salahnya pemain tengah, ini salahnya striker. Nah, atas dasar itu aku pikir nggak produktif ketika kita membahas pertandingan sepak bola, ujung-ujungnya menyalahkan pihak yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu, ya, aku mencoba mengeksplorasi gaya style pembahasan baru seperti yang sudah banyak disajikan di iklim dataran sepak bola Eropa. Pembahasan taktikal, menggunakan grafis di atas lapangan. Awal-awal, tools yang aku gunakan, software yang aku gunakan kawan-kawan, yaitu ClipDraw. ClipDraw itu bisa aku katakan sebagai software yang sangat amat sederhana, dan bahkan kalau kita bicara golongan Liga 1 Indonesia, software ClipDraw masih digunakan di level elite Liga 1 Indonesia. Yang penting secara trackingnya bisa pemain pun ngerti. Mau pakai software apapun itu sah-sah saja. Nah, lalu kalau kita bicara dari nol, tentu dikelola masih sendiri, masih meriset sendiri, masih mengedit sendiri. Nah, itu tentu butuh perjuangan cutting video dari 90 menit pertandingan, poin-poin mana yang mau kita sajikan. Dan ya, tentu yang membuat posisi kanal YouTube ini pun bisa pelan-pelan ke-trigger oleh YouTube, oleh pecinta sepak bola Indonesia, dari pembahasan Timnas Indonesia melawan Malaysia. Saat itu pertandingan berlangsung di Malaysia. Nah, malam-malam aku langsung membuat dari sisi style pembahasan yang biasanya kawan-kawan lihat, tapi lebih teknis, enggak hanya menyalahkan pemain ini pemain itu. Nah, setelah aku posting, responnya luar biasa, yang nonton 80.000 sampai 150.000 kalau aku nggak silap. Nah, dari situ akhirnya, nah, pelan-pelan kita sajikan, mulai banyak yang ngikuti, mulai mempertanyakan kok pembahasannya kayak gini. Nah, itu yang men-trigger awalnya. Kalau sebelum-sebelumnya kita juga udah ada bahas Barcelona, kemudian bahas Man United, bahas sepak bola Eropa. Nah, gongnya itu pada saat kita membahas Timnas Indonesia. Kemudian yang kedua, dari sisi analisa tentu berbeda. Ini kaitannya sama tactical yang dulu sama sekarang. Kalau kita bicara tactical dulu, nggak begitu banyak variasinya, nggak begitu banyak improvement dilakukan di atas lapangan. Nah, di posisi sekarang luar biasa dinamika yang terjadi di atas lapangan, sehingga kita pun dituntut untuk terus belajar, untuk terus teliti mengamati apa yang terjadi dari sisi prinsip attacking, defending, transisi, bahkan dengan set piece. Nah, hal tersebut dari dulu sampai sekarang secara konsisten kita tampilkan menggunakan grafis visualisasi taktik. Nah, kalau awal-awal kawan-kawan itu hanya gambar kita sajikan, nggak ada tampil wajah aku. Tapi namanya media sosial, butuh kita interaksi, kawan-kawan pun butuh mengetahui aku. Akhirnya aku pun beberapa kali tampil, dan sampai di titik sekarang aku tampil ya untuk menciptakan yang namanya koneksi, kedekatan. Dan aku membuat live streaming hari Sabtu jam 10:30-11 malam, itu kan aku berupaya untuk lebih mendekatkan antara penonton kanal YouTube Tommy Deski sama aku. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang di luar taktikal. Misal, abang suka lari, abang tinggal di mana, olahraga apa favorit selain sepak bola, dan lain sebagainya. Dengan itu yang aku harapkan, ya, bondingnya tadi, meskipun kita jauh, kawan-kawan ada di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Malang, Kediri, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Makassar, NTT, NTB, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Aceh, bisa merasa dekat padahal jauh. Oke, kemudian yang ketiga, ini yang menjadi
hal bisa merubah aku lah untuk lebih presisi impact di dunia nyata dari analisa-analisa yang kita sajikan. Bayangkan saja, analisa yang kita sajikan kawan-kawan. Kalau kita bicara di level sepak bola Indonesia, sedikit banyak pasti ya, pecinta sepak bola, pemain Indonesia, pelatih Indonesia, klub-klubnya pasti melihat. Mungkin tampil di YouTube mereka, ya meskipun nggak mereka tonton, setidaknya tahulah. Tapi ini sampai ke level luar Indonesia, seperti tim analisnya Bahrain menghubungi aku, tim analis salah satu klub yang ada di Thailand, di Malaysia, di Uni Emirat Arab, Cina, dan lain sebagainya. Banyak lah. Vietnam. Nah, ketika mereka, ya jarang aja gitu, melihat ada di kawasan Asia Tenggara, khususnya secara spesifik ASEAN, ada nih yang mau membahas pertandingan sepak bola dari sisi taktikal, dari sisi grafis yang biasa mereka hadirkan kepada klub yang ditempati. Nah, ya itu sesuatu yang gokil sih dari media sosial, bisa terpublikasi secara masif kawan-kawan, dan ya aku pun jujur di-hire oleh beberapa klub dari Liga 1, diajak kerjasama sebagai konsultan, sebagai pemain yang menganalisa untuk jualan dalam tanda petik lah ya, dari beberapa agen kayak gitu, ataupun agensi yang menaungi pemain kayak gitu. Aku pun sempat bertanya kenapa konten analisa taktikal banyak diminati oleh pecinta sepak bola Indonesia. Ternyata alasannya tuh ya, sebagian kita sudah berubah cara pandangnya, lebih ingin membahas secara konstruktif, bukan lagi debatable. Kau ini, kau itu, kau ini. Nah, saling memojokkan, bukan ke situ lagi arahnya. Malah ya lebih membangun, lebih bisa mengembangkan situasi terhadap apa yang dimainkan. Dan yang kita bahas di kanal YouTube Tommy Deski ini pun itu kerasa, dikatakan ya, orang-orang yang menyampaikan kepada aku apa yang aku bahas, aku terapkan di SSB, aku terapkan di Football Manager, aku terapkan ketika bermain bola, apapun lah itu. Jadi dari sosial media sampai ke akar rumput, sampai ke real life, itu sebuah standing point penting dari setiap yang kita hadirkan, tentu karena supportnya kawan-kawan. Kemudian yang keempat, ini masalah analisa yang paling berkesan menurut aku, yang tak pernah aku lupakan dan membuat ini pun semakin grow ya. Pertama, tentu aku nggak bisa melupakan pembelajaran yang diberikan Coach Jackson F. Tiago kepada aku soal taktikal, soal sepak bola. Itu udah clear ya. Kemudian yang kedua, ketika aku membahas pertandingan timnas melawan China Taipei. Nah, seperti biasa kita garis-garis, ternyata respon masyarakat sebagian pecinta sepak bola Indonesia nggak menerima. Akhirnya apa? Dihujat aku habis-habisan, dibilang pengkhianat bangsa. Aku no baper, nggak masalah. Itulah namanya perjalanan. Nah, diwawancara aku sana-sini. Tapi ya itulah yang membuat aku juga ternyata, wah, ada nih yang sampai segininya. Wah, kok cara seperti itu nggak terjadi ya di sepak bola Eropa. Yang di Eropa lebih welcome aja mereka. Nggak ada melakukan atribut-atribut penyerangan jika taktik mereka dibedah. Itulah yang membuat sepak bola mereka di sana makin berkembang, pelatih-pelatihnya. Termasuk kalau kita bicara klub Liga Indonesia, aku tanya pelatih A, tanya pelatih B, tanya pelatih C, mereka juga mengamini loh, ketika banyak pembahasan diskursus taktikal di sepak bola Indonesia, mereka pun pelatihnya akan dituntut terus berkembang. Malah kalau di kita sebagian masih ada dihujat. Nah, itu penting untuk kita ubah ya kawan-kawan ya, soal pemikiran ke arah tersebut. Nah, kuncinya apa? Untuk konteks
pembahasan yang kita selalu hadirkan ini ya berani beda aja. Jangan mengikuti arus yang sudah banyak diarusi. Nah, itu dia, dijalani oleh orang-orang tertentu. Dan yang terakhir, tentu 500.000 subscriber aku pun masih ada kesalahan, masih banyak kekurangan, masih ada kesilapan, masih ada hal yang terus aku tingkatkan. Dan tentu untuk kedepannya salah satu yang ingin aku capai itu bagaimana aku bisa mendekatkan lebih lagi kepada kawan-kawan. Jadi ya aku sering bakalan melakukan live stream untuk menyapa, untuk kita bertukar pikiran. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Dan ketika itu bisa kita lakukan secara konsisten, misalnya aku bermain ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, maksudnya ke stadion-stadion yang ada di sana, ke Malang, ke kota manapun lah itu, ke Makassar, ke Papua, kita bisa berinteraksi, kita bisa berkenalan, dan semakin banyaklah relasi kita dan semakin kita pun saling mengenal. Nah, untuk kedepannya ya merchandise ataupun atribut-atribut baru tentu akan aku lakukan sebuah dobrakan lah ya. Termasuk akan terus kita kembangkan channel ini gimana agar kawan-kawan pun bisa secara prominent dan secara mantap lagi untuk menontonnya. Serta beberapa waktu terakhir aku sering tuh mengundang pemain-pemain sepak bola, pelatih-pelatih sepak bola, video analis sepak bola ya, untuk memberikan perspektif yang berbeda lagi soal teknis. Seperti David Daroka, aku hadirkan. Dia menciptakan gol yang spektakuler di Copa Indonesia saat menghadapi Persija tahun 2006. Kita bahas kok dia bisa menciptakan gol seperti itu. Apakah itu kebetulan? Apakah itu tidak disengaja atau bagaimana? Jadi ya elemen tersebut aku harapkan bisa merubah cara pandang kita, cara pikir kita bahwasanya sepak bola itu nggak hanya menang, kalah, imbang, nggak hanya menciptakan gol, nggak hanya bertahan, nggak hanya transisi, tapi ada pemikiran yang rumit dilakukan pelatih untuk bisa meramu klub ataupun timnas di atas lapangan sehingga bisa membongkar, sehingga bisa mencapai target yang diinginkan. Oke, terima kasih kawan-kawan atas supportnya, atas doanya. Jujur, aku speechless kawan-kawan, nggak bisa aku banyak berkata, bingung aku, bingung, terlalu banyak luar biasa support yang kawan-kawan lakukan, dan aku harap kawan-kawan pun terus melakukan support itu dan mengingatkan aku kalau misalnya ada salah-salah kata. Dan pembahasan-pembahasan kita pun tentu tidak akan pernah menyudutkan, misalnya bilang bodoh kok, tolol, itu nggak akan pernah kawan-kawan dengar. Meskipun ada yang bilang, bang, keluarkan kata-kata pengumpat juga dong, lebih asik itu, lebih enak gitu. Tapi sorry to say, aku tidak akan mau mengarah ke elemen tersebut. Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.